Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 10 TKR dan kelas 10 keperawatan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Dan ingat selalu 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Caranya akan Ibu beritahu melalui grup WA. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Prilia Zarawati Akuba, biasa dipanggil Prili. Jadi kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Prili. Nah, Ibu adalah guru baru di SMK Muhammadiyah, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 TKR dan kelas 10 keperawatan. Jadi Ibu mengganti Ibu Nisma. Oke, sampai di situ dulu perkenalannya, dan selanjutnya Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini dan apa tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, memahami makna tersirat dalam teks anekdot, yang kedua, menganalisis pokok-pokok isi teks anekdot, yang ketiga, menentukan penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Biasa aja ngelihatnya, ya ampun. Masa lu teriakin ngaji sih, nggak boleh. Nah, anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan lucu. Biasanya menceritakan tentang orang penting atau orang-orang terkenal yang benar-benar terjadi. Nah, berikut ini Ibu akan menceritakan anekdot yang berjudul Sampah Banjir. Sampah banjir. Pada suatu hari di sekolah ada seorang guru yang bertanya kepada muridnya. Jadi gurunya bertanya begini, "Anak-anak, apakah kalian tahu masalah apa yang saat ini sering kita jumpai di berita ataupun di koran?" Kemudian murid-muridnya menjawab, "Pak, kalau untuk itu semua orang juga pasti tahu, Pak." Kemudian gurunya bertanya lagi, "Oke, kalau begitu masalah apa yang sering kita jumpai saat ini di berita ataupun di koran?" Kemudian murid-muridnya menjawab, "Masalah tentang banjir, Pak." Nah, kemudian gurunya bertanya lagi, "Oke, bagus. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, di daerah mana yang paling sering terkena banjir?" Kemudian para muridnya menjawab, "Di gedung DPR, Pak." Kemudian gurunya bertanya lagi, "Loh, kok bisa? Kenapa di gedung DPR?" Kemudian para muridnya menjawab, "Iya, Pak, di gedung DPR paling sering terkena banjir, yaitu banjir masalah karena kebanyakan sampah yang duduk di sana." Adik-adik, kalau kalian cermati, anekdot yang Ibu ceritakan tadi mungkin tidak memuat hal yang lucu atau tidak dapat membuat kalian tertawa sampai tertawa terbahak-bahak. Namun, apabila kalian mengevaluasi isi dan maknanya, pasti kalian akan terkejut tentang amanat yang terkandung dalam cerita anekdot yang Ibu ceritakan tadi. Jadi anekdot yang Ibu ceritakan tadi mengandung amanat berupa kritik sosial. Jadi dikatakan bahwa gedung DPR merupakan tempat yang paling sering terkena banjir karena kebanyakan sampah yang duduk di sana. Nah, maksud dari kata sampah ini adalah ditujukan kepada para anggota DPR. Nah, mengapa anggota DPR dikonotasikan dengan kata sampah? Karena para anggota DPR ini kan tugasnya mewakili rakyat. Namun ada beberapa anggota DPR yang terjerat kasus makelar atau kasus korupsi. Nah, maka dari itu anggota DPR dikonotasikan dengan kata sampah yang artinya yaitu orang-orang yang kotor dan hina.
adik-adik sangat seru sekali kan membaca atau mendengar anekdot. Banyak sekali makna yang akan kita petik ketika kita membaca atau mendengar anekdot. Nah, kelucuan dalam anekdot ini biasanya disampaikan secara singkat tetapi sangat mengena. Adik-adik, agar kita bisa lebih memahami secara mendalam tentang apa itu anekdot, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian teks anekdot, yang kedua ciri-ciri teks anekdot, yang ketiga jenis-jenis teks anekdot, dan yang keempat adalah pengertian makna tersurat dan makna tersirat. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan materi-materi tersebut. Pengertian teks anekdot. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali, partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Ciri-ciri teks anekdot. Teks ini memiliki beberapa ciri-ciri yang menonjol dan berbeda dari kebanyakan tulisan humor. Beberapa ciri-ciri teks anekdot adalah: yang pertama, biasanya mengangkat tema tokoh terkenal. Tokoh-tokoh terkenal yang sering dijadikan sasaran sindiran teks ini biasanya adalah seseorang yang memiliki masa lalu kurang baik. Biasanya adalah seseorang yang turut andil dalam pemerintahan. Selain itu, biasanya artis atau seniman juga bisa dijadikan topik menarik untuk menulis teks anekdot. Yang kedua, biasanya menggunakan perumpamaan. Teks ini syarat akan sindiran halus. Agar sindiran terdengar halus, maka perlu menggunakan perumpamaan. Yang ketiga, biasanya isinya tentang kritikan. Salah satu maksud seseorang menulis teks ini adalah untuk menyampaikan kritikan. Biasanya kritikan yang ditulis pada teks ini ikut membeberkan sebuah fakta. Kritikan biasanya ditujukan kepada orang-orang yang dirasa terlalu nyaman pada zona tertentu seperti politisi. Dan yang terakhir, berisi humor. Agar teks ini semakin menarik, biasanya penulis menyisipkan beberapa humor. Humor ini gunanya agar teks yang dibuat tidak kaku dan bisa diterima oleh masyarakat. Kritikan biasanya isinya keras dan tajam, tapi jika disisipi oleh humor, maka akan terasa ringan dan tentunya bisa menggiring masyarakat untuk memikirkan kembali peristiwa masa lalu yang dijadikan topik pembahasan teks ini. Jenis-jenis teks anekdot. Teks anekdot dapat disajikan dalam jumlah yang tak terbatas. Di bawah ini adalah beberapa jenis teks anekdot yang khas. Yang pertama, anekdot lucu. Jenis ini merupakan teks yang menambahkan humor pada topik yang ada. Misalnya, dua teman berdebat tentang petunjuk arah mengemudi, lalu pengemudi memberitahu penumpang untuk mematikan GPS. Bersikeras bahwa dia tahu jalannya. Penumpang itu menjawab, "Oh, seperti saat kami mematikannya dan berakhir di tengah peternakan sapi itu." Kemudian melihat kilas balik mobil mereka dikelilingi oleh sapi yang meraung keras. Yang kedua, sindiran. Hal yang umum terjadi ketika menulis teks ini adalah mengangkat topik tertentu untuk disindir. Contohnya, ada ketika penulis membahas kasus politik dan dibubuhi humor lucu seperti, "Pak Menteri bisa order buku pakai Gojek ya sekarang?" Yang ketiga, pengingat masa lalu. Jenis ini adalah teks yang dibuat khusus membahas sesuatu di masa lalu. Sebuah cerita yang mengingatkan sesuatu tentang masa lalu atau peristiwa tertentu diungkapkan dengan cara seperti yang mengingatkan saya pada ketika saya dulu, saya ingat kapan, dan seterusnya. Misalnya, seorang anak meminta uang kepada neneknya sebanyak Rp5.000 untuk membeli permen di toko dan nenek itu berkata, "Kamu tahu di zaman nenek untuk beli permen hanya butuh Rp100 saja." Yang keempat, filosofis. Sebuah anekdot diungkapkan untuk membuat orang lain berpikir lebih dalam tentang topik yang sedang dibahas. Sebagai contoh, sekelompok mahasiswa sedang mendiskusikan moralitas berbohong. Sebagian besar berpendapat bahwa berbohong itu tidak baik. Seorang siswa menawarkan anekdot kepada yang lain. Bagaimana dengan seseorang yang berbohong untuk kebaikan? Bohong adalah sesuatu yang tercela, tapi jika dilakukan untuk kebaikan bagaimana?
Para siswa kemudian merenungkan keabsahan argumen mereka sebelumnya. Yang kelima, inspiratif. Sebuah teks anekdot biasanya diceritakan untuk menginspirasi seseorang dengan memberi harapan atau emosi positif lainnya. Topik yang diangkat biasanya tentang tidak menyerah, mencapai tujuan atau impian, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan sebagainya. Misalnya, seorang dokter yang berbicara dengan sekelompok amputasi perang memberitahu mereka tentang seorang tentara yang datang tanpa tangan dan tanpa harapan, tetapi pada saat meninggalkan rumah sakit, tentara tersebut keluar sambil menggendong bayinya yang baru lahir di tangan palsu. Dan yang terakhir, peringatan. Cerita yang memperingatkan orang lain tentang bahaya atau konsekuensi negatif seputar topik yang dihadapi. Misalnya, seorang pembicara memberikan ceramah kepada remaja tentang resiko menggunakan narkoba. Selama presentasinya, dia mengingatkan mereka tentang siswa bahwa ada kasus yang terkenal yang meninggal karena overdosis heroin beberapa tahun sebelumnya dan memperingatkan kepada mereka bahwa itu bisa terjadi pada siapapun. Pengertian makna tersurat dan makna tersirat. Makna tersurat dalam sebuah teks adalah makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Adapun yang dimaksud dengan makna tersirat dalam sebuah teks adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Jadi pembaca harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menemukan makna tersiratnya. Makna tersirat pada teks anekdot lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan yang dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Adik-adik, itulah penjelasan mengenai materi pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, jenis-jenis teks anekdot, dan pengertian makna tersurat dan makna tersirat. Selanjutnya, untuk mendalami pemahaman kalian tentang teks anekdot, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan ingat ya, ini wajib untuk kalian kerjakan. Nah, berikut tugas yang akan Ibu berikan. Oke, adik-adik, kerjakanlah tugas tersebut dengan baik, dan jika sudah selesai langsung dikirim melalui WA pribadinya Ibu. Tapi jika ada yang ingin mengantar langsung di sekolah juga bisa ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.